semuanya, selamat datang di video ini. Jika kamu adalah mahasiswa kedokteran atau sedang mempertimbangkan untuk mengambil jurusan kedokteran, video ini akan memberikan gambaran lengkap tentang mata kuliah yang perlu kamu pelajari. Seperti yang kita tahu, dunia kedokteran sangat luas dan dinamis. Mulai dari anatomi, fisiologi, hingga farmakologi dan patologi, ada begitu banyak hal yang harus dipahami untuk menjadi seorang dokter yang kompeten. Dalam video ini, kita akan membahas mata kuliah yang esensial dalam program studi kedokteran, mengapa masing-masing mata kuliah itu penting, dan bagaimana mereka saling berhubungan dalam praktik medis. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan akademis yang akan kamu tempuh. Yang pertama ada anatomi. Anatomi mempelajari struktur tubuh manusia, mulai dari tulang, otot, organ, hingga sistem saraf. Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana tubuh terbentuk dan terorganisasi. Pemahaman anatomi sangat penting karena dokter harus mengetahui secara detail letak dan fungsi setiap bagian tubuh untuk dapat melakukan diagnosis yang tepat dan prosedur medis seperti pembedahan. Yang kedua ada reproduksi. Mata kuliah ini mencakup studi mengenai sistem reproduksi manusia, proses fertilisasi, kehamilan, dan perkembangan janin. Pengetahuan tentang sistem reproduksi diperlukan untuk memahami kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kesuburan, kehamilan, kelahiran, serta penyakit reproduksi. Selanjutnya ada ilmu respiratori. Ilmu respiratori berfokus pada sistem pernafasan termasuk anatomi paru-paru, fungsi fisiologi, serta berbagai gangguan yang mempengaruhi pernafasan. Sistem pernafasan sangat krusial bagi kelangsungan hidup kita. Pemahaman mendalam diperlukan untuk menangani penyakit seperti asma, pneumonia, atau kondisi kronis seperti penyakit paru obstruktif kronik. Di nomor keempat ada ilmu penyakit dalam. Ilmu penyakit dalam mengkaji diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit-penyakit non-bedah yang mempengaruhi organ dalam seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem pencernaan. Ilmu ini merupakan dasar untuk mendiagnosis dan merawat penyakit umum yang sering dihadapi dokter di praktek sehari-hari, seperti diabetes, hipertensi, dan infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada mata kuliah kedokteran ilmu bedah. Ilmu bedah membahas teknik dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan operasi, baik yang bersifat minor maupun mayor. Ini meliputi teknik sayatan, penjahitan, dan prinsip-prinsip perawatan pasca operasi. Operasi adalah bagian penting dari pengobatan berbagai kondisi medis yang tidak bisa diatasi dengan pengobatan konvensional. Pengetahuan ini memungkinkan dokter melakukan intervensi bedah secara aman dan efektif. Di nomor 6 ada metabolisme dan energi. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana tubuh memproses makanan menjadi energi dan bagaimana berbagai reaksi biokimia mengatur metabolisme tubuh. Pemahaman tentang metabolisme penting untuk mengelola gangguan metabolik seperti diabetes, obesitas, dan gangguan tiroid. Ini juga membantu dalam memahami bagaimana tubuh merespon obat-obatan. Di nomor 7 ada biologi seluler. Biologi seluler mengkaji fungsi dan struktur sel termasuk mekanisme seluler yang mendasari berbagai fungsi fisiologis dan patologis. Sel adalah unit dasar kehidupan. Memahami biologi sel penting untuk mengenal mekanisme penyakit seperti kanker, gangguan autoimun, dan regenerasi jaringan. Selanjutnya ada genetika. Genetika mempelajari pengwarisan sifat, variasi genetik, dan bagaimana gen mempengaruhi perkembangan dan kesehatan. Banyak penyakit yang memiliki basis genetik, termasuk penyakit langka, kanker, dan gangguan bawaan. Pengetahuan tentang genetika memungkinkan dokter memberikan diagnosis yang lebih tepat dan pengobatan yang lebih personal. Di nomor 9 ada gastrointestinal. Mata kuliah ini fokus pada sistem pencernaan termasuk anatomi dan fungsi organ-organ seperti lambung, usus, hati, dan pankreas. Sistem gastrointestinal bertanggung jawab atas asupan nutrisi dan ekskresi limbah. Penyakit seperti gastritis, hepatitis, dan kanker usus membutuhkan pemahaman mendalam tentang sistem ini untuk pengobatan yang tepat. Di nomor terakhir ada kardiovaskuler. Ilmu kardiovaskuler mengkaji sistem jantung dan pembuluh darah, termasuk mekanisme aliran darah dan regulasi tekanan darah. Penyakit jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi, serangan jantung, dan stroke merupakan penyebab utama kematian di dunia. Pemahaman tentang ilmu ini penting untuk mendiagnosis dan merawat kondisi kardiovaskuler dengan tepat.
Semoga penjelasan tentang berbagai mata kuliah yang harus dipelajari oleh mahasiswa kedokteran tadi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan kamu hadapi di dunia akademis kedokteran. Memang perjalanan ini tidak mudah dan penuh tantangan, tapi setiap mata kuliah yang kamu pelajari akan membekali kamu dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting untuk menjadi dokter yang profesional dan kompeten. Ingat, kedokteran bukan hanya tentang belajar untuk lulus ujian, tapi juga tentang memahami manusia secara keseluruhan baik dari sisi fisik maupun mental. Semua ilmu yang kamu pelajari, mulai dari anatomi hingga genetika, akan menjadi pondasi yang kuat untuk membantu kamu merawat pasien dengan baik. Terima kasih karena sudah menyimak video sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat melanjutkan perjalananmu menuju dunia medis yang menakjubkan. See you!